Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenankan kami untuk mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Framework Pemrograman Web dengan judul website My Event. Yang pertama adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dava Kresna Wisetya, kemudian ada Muhammad Fauzan Osama, dan Muhammad Hafiz Ridwan. Pendahuluan website My Event. My Event adalah sebuah website yang dirancang dan dibangun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pengunjung dari suatu event yang sedang ataupun akan digelar. Nah, yang berikutnya adalah manfaat dari website My Event. Untuk manfaatnya sendiri ada dua. Yang pertama, manfaat bagi pengunjung, yaitu pengunjung dapat mengetahui berbagai event yang akan atau sedang terselenggara di berbagai kota di Indonesia. Kemudian, pengunjung dapat mengetahui berbagai informasi yang ada pada suatu event. Yang berikutnya, pengunjung tidak lagi kebingungan mengenai letak suatu tempat pada suatu event. Dan yang terakhir, pengunjung hanya tinggal membuka smartphone-nya apabila ingin mengetahui suatu informasi dalam suatu event. Yang berikutnya adalah manfaat bagi penyelenggara. Untuk manfaat bagi penyelenggara yang pertama, ada penyelenggara event dapat mempromosikan eventnya dan memasukkan segala informasi yang harus diketahui pengunjung ke dalam sistem. Tidak lagi perlu selebaran-selebaran maupun poster-poster informasi. Dan berikutnya, dari poin nomor 1, otomatis budget yang diperlukan akan berkurang. Berikutnya adalah metode pengembangan. Dalam mengembangkan website My Event ini, metode yang digunakan dalam pengembangan yaitu SDLC, yaitu System Development Lifecycle, yang berfokus pada requirement analysis dan sistem design. Berikutnya ada diagram pengembangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz. Baik, terima kasih, Dava. Untuk selanjutnya masuk kepada diagram pengembangan. Yang pertama itu adalah Entity Relationship Diagram atau IRD. Pada IRD di sini ada dua subjek, yaitu diantaranya ada pengunjung serta penyelenggara, yang dimana masing-masing subjek ini memiliki atributnya tersendiri. Untuk pengunjung memiliki atribut nama, email, password, serta usia. Lalu untuk penyelenggara memiliki atribut nama, email, dan password. Lalu penyelenggara juga memiliki atribut detail, terus harga tiket, lalu lokasi, tanggal, serta nama dari event yang akan diselenggarakan. Selanjutnya yaitu activity diagram. Yang pertama-tama di sini ada activity diagram pengunjung. Activity diagram pengunjung dimulai dari sistem. Dari kolom sistem itu akan menampilkan homepage. Lalu selanjutnya yaitu browse event yang tersedia, lalu akan memilih event. Setelah itu alurnya akan dilanjutkan ke database untuk pengambilan data event. Dan seterusnya sampai proses ke pemesanan dari tiket event tersebut. Yang kedua yaitu ada activity diagram dari penyelenggara, yang dimana pada activity diagram penyelenggara ini pertama-tama dimulai melalui sistem, yaitu memunculkan homepage, lalu masuk ke tabel penyelenggara. Penyelenggara akan memilih menu untuk membuat event yang akan ditampilkan di website. Dan seterusnya sampai ke menyimpan data event serta memunculkan event di homepage website.
Untuk diagram yang ketiga yaitu ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram login. Untuk login tersendiri ada yang pertama untuk penyelenggara, di mana prosesnya itu penyelenggara mengisi username dan password, lalu masuk ke proses login, lalu akan dilakukan validasi, lanjut ke database. Jika username dan password salah, akan menampilkan pesan error. Maka penyelenggara diminta untuk mengisi kembali username dan passwordnya. Dan yang terakhir, jika username dan password benar, maka selanjutnya akan menampilkan menu utama. Selanjutnya yaitu sequence diagram mendaftar event. Mendaftar event di sini adalah proses dari pengunjung, yang dimana mula-mula pengunjung memilih event yang tersedia, lalu akan diarahkan kepada homepage. Setelah ada di halaman homepage, pengunjung akan memilih event, dan seterusnya sampai ke tahap proses pemesanan tiket. Lalu ada sequence diagram input event. Input event di sini dilakukan oleh penyelenggara event, yang dimana prosesnya itu penyelenggara event akan memasuki halaman website, halaman homepage setelah dia login, lalu penyelenggara event akan memilih untuk membuat event. Setelah membuat event itu berhasil, maka event yang dibuat telah ditampilkan pada halaman pembuatan event. Dan seterusnya sampai pada konfirmasi pembuatan event, lalu event tersebut disimpan di database event. Yang terakhir, event akan ditampilkan di homepage. Sekian tentang diagram pengembangan dari website My Event. Selanjutnya adalah demo website yang akan dibawakan atau dipaparkan oleh teman saya, Fauzan. Jadi di sini saya akan mendemokan cara penggunaan web My Event. Pertama-tama di sini saya akan login sebagai penyelenggara akun untuk menambahkan event yang akan dibuat. Setelah login, saya akan membuka dashboard, lalu memilih tab event untuk menambahkan event, dan menekan tombol add event. Di sini saya akan mengisikan data-data event yang akan diselenggarakan. Setelah data-datanya terisi, saya akan menekan tombol add event untuk mengkonfirmasi tambah event. Apabila berhasil, maka otomatis event akan tampil pada tab event management. Setelah itu saya akan login sebagai pengunjung untuk memesan tiket. Saya akan mendaftarkan akun dulu. Apabila berhasil, maka otomatis login dengan akun yang tadi dibuat. Nah, untuk memilih event yang akan diikuti,
Di sini kita bisa scroll ke bawah hingga menemukan list upcoming event. Untuk memesan tiketnya kita bisa menekan tombol harga di sini. Lalu akan dipindahkan ke halaman pembelian tiket. Nah, untuk membeli tiketnya kita bisa menekan tombol get your ticket. Di sini akan muncul dialog nama pemesan, lalu dialog untuk melakukan transaksi pembayaran melalui bank. Selanjutnya apabila sudah selesai, maka akan muncul detail tiketnya yang berisikan nama pemesan dan event yang dipilih. Sekian demo website My Event. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan proyek dari kelompok kami. Terima kasih.